Tahap molting selanjutnya adalah tahap ekdisis. Ekdisis ini adalah peristiwa lepasnya kutikula lama dari jaringan tubuh serangga yang terkurung di dalamnya. Lepasnya kutikula lama ini karena unsur-unsur yang menyusun kutikula lama ini ikatannya menjadi rapuh akibat kerja enzim-enzim yang terdapat dalam molting gel. Ada beberapa enzim yang ditemukan di dalam molting gel, diantaranya adalah enzim kitinase yang berfungsi untuk menghancurkan kitin, dan enzim kedua adalah beta N-asetil glukosaminidase yang berfungsi mencerna N-asetil glukosamin yang merupakan monomer kitin itu. Nah, bagian kutikula yang retak dan pecah biasanya mulai terjadi pada bagian dorsal tubuh serangga. Jadi pada bagian mid dorsal ini adalah bagian kutikula yang biasanya mulai pecah. Nanti kemudian pecahan itu akan menjalar sampai ke bagian dorsal, sampai ke bagian posterior, hingga serangga yang ada di dalamnya, entah dalam bentuk larva, entah dalam bentuk nimfa, bisa meninggalkan cangkang kutikula yang lama ini. Nanti cangkang kutikula yang lama, yang sudah kosong, itu yang disebut dengan eksufia. Tahap berikutnya adalah ekspansi. Jadi mengembangnya tubuh insekta. Proses mengembangnya tubuh insekta disebabkan karena unsur-unsur yang menyusun kutikula, di protein-protein yang menyusun kutikula saling mendorong sehingga kemudian lapisan kutikula meregang. Karena memang prokutikula yang pertama disekresikan pada bagian atas lapisan epidermis ini memang masih mengkerut seperti ini, mengandung banyak kerutan. Nah, kalau kemudian protein yang menyusun prokutikula itu saling mendorong, maka struktur ini akan meregang sehingga kemudian prokutikula tampak mengembang seperti ini. Nah, pada tahapan ekspansi inilah serangga yang sedang bermetamorfosis itu berada di dalam kondisi yang berbahaya karena lapisan kutikula yang membungkus tubuhnya itu masih sangat lunak dan warnanya tampak cerah sehingga gampang terlihat oleh pemangsa. Oleh karena itu proses ekspansi ini biasanya terjadi pada lingkungan yang gelap dan tersembunyi supaya tidak terdeteksi oleh pemangsa. Nah, proses selanjutnya adalah proses pengerasan kutikula dan penggelapan warna kutikula. Proses pengerasan struktur kutikula terjadi akibat serabut-serabut protein yang menyusun kutikula membentuk ikatan silang sehingga kutikula yang tadinya lunak kemudian mengeras. Peristiwa lain yang terjadi adalah penggelapan warna kutikula. Jadi kutikula yang baru terbentuk itu warnanya masih cerah. Nah, supaya menjadi lebih gelap, maka kemudian terjadi proses penggelapan warna kutikula ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penggelapan warna kutikula ini
diatur oleh satu jenis hormon yang disebut dengan bursikon. Bursikon akan berikatan dengan reseptornya DLGR2 yang ada pada membran sel serangga. Ikatan antara bursikon dengan DLGR2 ini akan mengaktifkan enzim adenylat siklase yang kemudian mengubah ATP menjadi siklik adenosin monofosfat. Melimpahnya siklik adenosin monofosfat akan mengaktifkan fosfokinase A. Fosfokinase A di samping berperan di dalam perkembangan integumen, juga berperan dalam proses pembentukan sayap serangga. Di samping itu, PKA yang aktif juga berfungsi untuk mengaktifkan enzim tirosin hidroksilase. Tirosin hidroksilase yang aktif akan mengkatalisis perubahan tirosin menjadi dopa. Dopa kemudian akan berubah menjadi molekul NADA atau NBAD. Kedua molekul inilah yang kemudian menyebabkan kutikula yang tadinya cerah tampak menjadi lebih gelap. Kalau mau ditunjukkan proses reaksinya, ini tadi adalah tirosin hidroksilase yang teraktivasi melalui jalur PKA itu. Nanti kemudian tirosin hidroksilase ini akan mengkatalisis tirosin menjadi dopa. Dopa mengalami dekarboksilasi dengan bantuan dopa dekarboksilase sehingga terbentuk dopamin. Dopamin berubah menjadi NADA atau NBAD. Kedua molekul ini yang menyebabkan kutikula yang tadinya cerah kemudian menjadi tampak lebih gelap. Nah, proses terakhir dari molting ini adalah sekresi endokutikula, endocutical secretion. Proses ini masih terjadi setelah beberapa hari setelah proses ekdisis berakhir, sehingga kemudian dalam tahapan ini lapisan kutikula yang menyusun bagian luar tubuh serangga ini menjadi lebih tebal karena jumlah kitin dan protein yang disekresikan dalam bagian endokutikula itu semakin banyak. Endokutikula sendiri adalah lapisan terdalam dari eksoskeleton yang membungkus bagian luar tubuh serangga ini. Itu penjelasan tentang metamorfosis. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.